Film yang akan kita bahas ini berkisah tentang pasangan yang sangat ingin memiliki seorang anak. Namun karena sulitnya untuk memiliki keturunan, mereka pun mengikuti program IVF atau program bayi tabung. Namun sialnya benih atau sperma yang akan dibuahi ini malah tertukar dengan benih milik orang lain. Kacau banget kan? Nah, bagaimana keseruan dari film yang satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat karakter bernama Varun Batra, seorang CEO di showroom Volkswagen yang ada di Mumbai. Dan ini adalah istrinya, yaitu Dipu Batra, seorang jurnalis yang cukup terkenal. Mereka berdua ini pasangan yang cukup bahagia dan usia pernikahan mereka sudah beranjak selama 7 tahun. Setiap orang tentu ingin memiliki keturunan secara gen, namun tidak semua orang mudah mendapatkan kesempatan untuk hamil. Nah, tepat di suatu malam, hari tersebut adalah hari di mana Dipu sedang ovulasi yang tentunya hari yang sangat tepat untuk sperma membuahi sel telur. Dipu berusaha melakukan berbagai cara untuk mengajak Varun melakukan ritual mantap-mantap agar bisa hamil. Namun ya gitu, di sini Varun agak sedikit malas untuk melakukan ritual tersebut. Varun ini juga kurang menjaga gaya hidup yang sehat. Dia merasa belum siap menjadi seorang ayah. Karena karirnya yang begitu cemerlang dikhawatirkan akan terganggu jika mempunyai seorang anak. Karena didesak oleh Dipu, mau gak mau, Varun pun harus melakukan ritual mantap-mantap di malam tersebut. Dan mereka harus melakukannya secara intens karena Dipu tidak ingin melewatkan momen kesuburannya. Setelah beberapa kali melakukan ritual tersebut, di satu kesempatan karena sudah lelah, Varun pun berpura-pura telah ejakulasi. Dan di sini Dipu dengan begitu riang mengangkat kakinya lagi, agar benih yang disemprotkan Varun ke rahimnya tidak tumpah. Varun pun berkata yang sebenarnya kepada Dipu kalau dia hanya berpura-pura telah klimaks. Dan di sini Dipu sangat marah kepada Varun yang mengakibatkan Varun harus tidur di luar. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke Delhi untuk menghadiri acara pernikahan saudara mereka. Dalam perjalanan ini, Varun agak sadar bahwa masa-masa ovulasi adalah momen yang sangat penting jika ingin memiliki anak. Karena tidak ingin melewatkan momen tersebut, terpaksa Varun dan Dipu melakukan ritual lagi di dalam toilet pesawat. Nah, ketika mereka telah sampai di acara pernikahan, sangat banyak nih yang bertanya kepada mereka tentang kapan memiliki seorang anak. Tentunya mereka berdua sangat pusing jika harus ditanya hal seperti itu secara terus-menerus. Varun pun menerima saran dari saudara perempuannya yaitu Richa dan saudara iparnya yaitu Vivek untuk bertemu dokter spesialis terkenal yaitu Anand dan Joshi. Dia menyarankan mereka mengikuti program IVF, semacam program bayi tabung, teknik untuk kesuburan yang mungkin akan meningkatkan peluang mereka memiliki anak. Awalnya sih Varun menolak saran itu. Namun setelah dirayu oleh istrinya, akhirnya Varun pun mau untuk melakukan program tersebut. Mereka pun mendaftar dan mengikuti saran dokter. Di sini Varun akan menyerahkan sampel spermanya agar nantinya dapat disatukan dengan sel telur milik Dipu. Di ruangan ini ada berbagai majalah dan DVD mantap-mantap agar Varun bisa mengeluarkan benihnya. Namun dengan tidak ada akhlak, Varun lebih memilih membayangkan Dr. Joshi agar dirinya bisa mengeluarkan benih tersebut. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya benih Varun yang telah disatukan dengan sel telur milik Dipu akhirnya telah menjadi embrio dan siap untuk dimasukkan ke rahimnya Dipu. Congratulations. The procedure has been successfully conducted. Remember. Setelah 12 hari kemudian, Varun dan Dipu pun dipanggil untuk datang ke rumah sakit karena ada keadaan darurat yang ingin disampaikan Dr. Anand dan Dr. Joshi. Pada tahap inilah Varun dan Dipu bertemu dengan keluarga Batra lainnya yaitu Hani Batra dan Monica Batra. Mereka adalah pasangan yang juga sedang menjalani program IVF atau bayi tabung. Dan kebetulan nama ujung dari Varun dan Hani sama-sama Batra dan hal itulah nih yang menjadi malapetaka untuk keduanya. Dr. Anand pun mengungkap kalau ada kesalahan teknis dari program IVF yang sedang mereka jalani. Proses pembuahan benih ternyata tertukar karena memiliki nama ujung yang sama-sama Batra.
Benih milik Varun masuk ke Monica, sedangkan benih milik Hani masuk ke tubuh Depu. Dan momen tertukarnya sperma tersebut membuat mereka menjadi panik dan marah kepada kedua dokter tersebut. डॉक्टर है क्या है तू तो हिंदी क्यों नहीं बोलता है टर्मिनेट कर सकते हैं Pretty nuts, so what? Nah, di sini perdebatan pun mulai terjadi antara Depu dan Varun. Begitu juga dengan Hani dan Monica tentang tertukarnya sperma dari program bayi tabung itu. Tepat di suatu malam, Depu sangat kaget dengan mimpi buruknya jika anak yang dikandungnya akan mirip dengan Hani Batra. हेलो जी Esok harinya, Depu dan Varun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi rahim istrinya. Ternyata program IVF-nya berhasil. Benih yang dimasukkan ke rahim Depu telah menjadi janin. Setelah pemeriksaan tersebut, di sini Varun dan Depu sempat berdebat atas janin yang ada di rahim Depu. Karena bayang-bayang buruk dan tidak ingin bayi yang dikandung istrinya adalah benih milik orang lain, membuat Varun harus mengambil tindakan yaitu aborsi. Konflik serupa juga terjadi antara Hani dan Monica, ketika Monica juga dinyatakan hamil. Di malam harinya, Hani memutuskan menelpon Varun untuk memastikan kandungan Depu dalam kondisi yang baik karena benih yang ada di istri Varun adalah benih darinya. Di sini Varun tidak suka dari pernyataan Hani, karena janin yang tumbuh di rahim istrinya adalah benih milik Hani. Varun berkata kasar kepada Hani dan berencana akan menggagalkan proses bayi tabungnya. Mendengar hal tersebut, membuat Hani bertekad ingin pindah ke apartemen dekat dengan milik Varun agar bisa memantau keadaan janin yang dikandung oleh Depu. Tepat di hari Varun dan Depu akan menggugurkan bayi yang dikandungnya, di sini dokter memperlihatkan kondisi bayi yang sangat sehat kepada Depu dan jantung bayi yang telah berdetak. Karena melihat kondisi tersebut, Depu akhirnya tidak tega menghabisi janin yang tidak bersalah itu. Depu berkata ia tidak ada hak untuk membunuh makhluk yang baru saja menghuni rahimnya. Ia pun berkata kepada dokter bahwa ia ingin proses kehamilannya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Hani dan Monica mendatangi apartemen milik Varun dan Depu. Di sini niat Hani hanya ingin memastikan kondisi kehamilan yang dikandung Depu dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun kehadiran Hani dan Monica ternyata tidak mendapat sambutan yang baik dari Varun, begitu juga dengan Depu. Akhirnya Hani dan Monica pun diusir dari rumah tersebut. Di sini Hani dan Monica benar-benar akan pindah tepat di atas apartemen milik Varun. Dan hal tersebut membuat Varun dan Depu benar-benar sangat stres. Karena orang yang mereka tidak sukai akan masuk ke dalam kehidupan mereka. Crazy people. Hey, you guys so rubbish people yaar. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan usia kandungan, Varun dan Depu merasa tidak nyaman terhadap kehadiran Hani dan Monica, terutama pada 6 bulan pertama usia kehamilan. Mereka begitu amat sangat terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Hal tersebut mencapai titik di mana mereka akhirnya saling membenci dengan kontrak satu sama lain yang mereka buat atas anak-anak yang sedang dikandung. Namun akhirnya kontrak itu tidak disepakati dari keduanya. Selama pemeriksaan rutin di rumah sakit pada bulan ke-7 kehamilan, di sini dokter menyarankan Depu untuk mencoba berinteraksi dengan Monica. Walau benih yang mereka kandung adalah benih yang bukan dari suami mereka masing-masing, penting untuk saling bersosialisasi satu sama lain. Menyadari bahwa ia perlu memahami situasi yang melibatkan mereka berempat, Depu meminta Monica untuk jalan-jalan bersama. Di sini mereka berbincang-bincang mengenai keadaan kandungan masing-masing. Menurut Depu, perempuan hamil itu rentan stres, tetapi hal itu tidak terlihat dari raut wajah Monica. Jauh di dalam lubuk hatinya, ternyata Monica mengakui ia jauh lebih stres dari apa yang ia rasakan. Karena ia sendirian di apartemen dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. Belum lagi kurangnya perhatian dari suaminya. Malah suaminya yaitu Hani lebih mengkhawatirkan kondisi kandungan Depu. Di sini Depu menaruh rasa simpati kepada Monica ketika tahu bagaimana perjuangan Monica selama 6 tahun untuk bisa memiliki seorang anak dari darah dagingnya sendiri. Dan pernah 2 kali mengalami keguguran. Dari nongkrong bersama itulah akhirnya Depu dan Monica memiliki hubungan yang baik. Sementara itu, karena lelah dengan pertikaian yang terjadi, akhirnya Varun dan Hani pun nongkrong bersama di sebuah bar. Mereka sempat berdamai sejenak
Sampai akhirnya Hani menyatakan keprihatinan atas komitmen pekerjaan Depu yang menurutnya akan berdampak negatif pada pertumbuhan anak di dalam kandungan. Farun pun marah kepada Hani. Pertengkaran antara keduanya pun terjadi hingga titik di mana Farun meninggalkan Hani di kafe tersebut. Di sini manajer kafe berusaha untuk mengusir Hani. Namun ia menolak dan akhirnya Hani pun ditangkap oleh polisi. Di malam itu Monica menggedor pintu apartemen milik Farun dan Depu. Ia merasakan mulas yang tidak tertahankan. Di sini Farun mulai mengeluarkan sisi kemanusiaannya. Walaupun ia sangat jengkel dengan suami Monica yaitu Hani. Di kondisi ini ia tidak menyangkut pautkan hal tersebut. Keselamatan nyawa Monica dan anaknya jauh lebih berharga. Dengan berharap semuanya selamat dan baik-baik saja. Monica juga ditemani oleh Depu. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata Monica harus melahirkan anaknya dengan prematur tepat di kondisi kandungannya yang baru berusia 7 bulan. Karena memiliki riwayat keguguran, hal tersebut pun harus terjadi kembali. Tak lama setelah persalinan berhasil, secara mengejutkan bayi dipindahkan ke ruangan ICU. Dokter mengungkapkan kepada Farun bahwa bayi itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena terlahir prematur membuat bayi tersebut mengalami gangguan pernafasan yang sangat serius. Dan kemungkinan bayi itu akan selamat begitu sangat kecil. Mendengar kabar itu, Farun pun menjadi sangat sedih dan iba dengan Monica. Terutama kondisi bayi yang merupakan benih dari dirinya. Menyadari bahwa ia juga bertanggung jawab untuk bayi itu, Farun pun mulai menangis dan begitu amat sangat sedih. Tak lama dari itu, Hani pun tiba di rumah sakit setelah dibebaskan oleh polisi. Ia melihat kondisi bayinya yang sangat memprihatinkan. Di sini Hani juga menyemangati istrinya dan berharap bayi mereka dapat selamat dalam kondisi kritis tersebut. Ketika Farun pulang ke rumah, ia mulai sadar bahwa kondisi kesehatan janin yang ada di rahim istrinya begitu sangat penting. Terlepas dari siapa benih yang ada di kandungan tersebut, ia pun menangis dan menyadari kesalahan kepada Depu selama ini. Karena awalnya Farun tidak memperdulikan janin yang ada di kandungan Depu. Selama hampir beberapa minggu, kedua pasangan berdoa untuk kesembuhan bayi tersebut. Dan di sini Monica juga dirawat oleh Depu. Hari pun berganti hari. Doa demi doa pun mereka panjatkan untuk kesembuhan bayi. Dan akhirnya bayi itu selamat dari gangguan pernafasan setelah operasi dan perawatan yang cukup lama. Di sini baik Farun dan juga Hani, kedua pasangan ini sangat bahagia atas kesembuhan dari bayi tersebut. Dua bulan setelah kejadian itu, usia kehamilan Depu akhirnya mencapai 9 bulan penuh. Depu juga berhasil melahirkan dan kondisi bayi mereka dalam kondisi yang sangat sehat. Di sini Farun yang telah berdamai dengan keadaan mengundang Hani dan Monica untuk melihat bayi mereka. Terlihat dua pasangan yang sangat bahagia. Bayi milik Hani sekarang dalam kondisi yang sehat, begitu juga bayi milik Farun. Walau secara medis bayi mereka adalah hasil dari benih yang tertukar, namun di sini mereka akhirnya berdamai dengan keadaan tersebut. Kedua pasangan akhirnya terikat secara bebas satu sama lain pada kepemilikan bayi masing-masing. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itu tadi adalah rekap dari film yang berjudul Good News. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.